Itu dengan kata buka gede berat. Tabor tu mereka tabor mak Euro kata. Yang tu tempat nama itu setuh ada. Yang Yona yang jati yang ada nama dia itu apa? Tapi Yohana ada punya hati ngaji tak malu. Betul ada kami itu nampu tu. Pakai itu sama pakai itu betul ada itu pun waktu ada. Yang pemilik kira miskin. Dia pemilik miskin dan juga miskin. Nyo pemilik kira dia kuasa untuk selama di laut. Kira bendu. Kak itu mah. Nah, dia gitu mah. Cocok tu kalau tempat lepas. Dia kan ni cocok kalau tempat lepas punya perkara bil aktif lah. Dia kan cocok dengan ni. Punya baju tu dia cocok kan ni. 20 itu kompan. Yang kali ni. Nah, waktu 20 kompan kali ni. Kemudian yang empat kelompoknya tempat dua ujung berkah dia. Ujung berkah dia. Karena betul kan yang kita tak cukup yang kita terima jadi yang kuasanya kita baru kita sembahyang uji tu. Kita baru uji sembahyang kita baru uji tu. Kemudian dia kemudian karena kami banyak itu kemudian bergerakkan belum untuk kepada kemudian belum bergerakkan banyak untuk kepada kemudian banyak bergerakkan belum. Jadi yang mendung dapat orang dengan ini, tapi yang ini hanya berkaya. Dia tu berkaya kita kepada orang-orang. Yang tu ini berkaya, berkaya. Ibu tu tu, tahu ibu dia malah pimpinan daya. Mereka yang bagi barang, yang bagi dia. Kalau yang bagi dia udah ngerti yang dia kaya. Jadi penyuinan udah ngerti. Bagi banyak yang pimpinan daya yang kan ada betul, udah ngerti dengan itu. Jadi udah baru ngerti. Yang dia berat beri yang punya kenyang itu. Baru udah ngerti. Yang minta baru dia apa? Pakai taidin ya. Ila tama ajnabiyun, ila sadaqa ajnabiyun, ibu nikah yang ajnabi. Dia yang menduka. Yang begitu upaya katanya kita lagi berhabis. Maknanya mesti lagi nyambi tadi. Dalam mana mesti lagi nyambi. Dia kaya apa? Siapa yang gitu? Mudah tidak tahu dengan itu pun jadi dah kami nanti nak punya. Jadi dapat beli kita kalau nabuk kepada kuasa media supaya buku yang dosa pun diuji tu nampak mati. Hai nak jual nasi kan? Dosa depan lewat pabrik, itu bodoh, pabrik itu bodoh. Banyak kawan-kawan begitu. Anak muncul pula mereka temu motor dici dia benda. Jadi baik-baik dah. Dan pegang mesti tu dah hanya lebih mendung je dah ukur motor dapat lebih lembut. Tak, yang baik dah cakap tadi ya. Yang baik cakap tadi ni. Nak tahu dalam ukur motor bukan lebih motor. Jadi kesimpulannya adalah fidyah puasa wajib istighfar dan jika wadalika adapun sembahyang wajib tabuk. Menyohai tabuk pegawai dan nafid talakai apa boleh kasih untuk kita baru produksi dan diboleh. Yang diboleh tidak tak. Boleh pula urut lagi pula bolehnya sampai yang boleh beri pula juga pakai kalau pula yang pertama sedekah banyak tak. Yang kedua sedekah banyak pada sedekah banyak mereka kata sedekah banyaknya pada sedekah banyak tak. Gonya sedekah itu pada tak. Kita juga tak turun untuk pada bebek yang dipilihkan banyak tak. Ya. Jadi nak ada manfaat lawan ini. Apakah Dan ni banyak tutup dosa orang lain yang lebih sama pelaku. Jadi kita yang tak wajib, yang kasih lebih wajib. Yang tak pun kunci, belakang kunci itu
10 kali. Itu. Tapi minat kubur 3 orang yang kedua itu bukan lagi. Dia kali jauh. Jadi masa dia tak jauh wajib 3 kira dapat mengalir keluarga, mengalir menci, kami nak haji mendu, dia ada orang lain. Mesti orang lagi wajib. Kalau meninggalnya nak jauh ni nak. Ni di lujak ini. Ini orang lagi ini lagi lupa mengibai. Lagi apa mengibai? Kan tak lagi apa buat mana mengibai? Pakai tambah membuat zakat. Baik kali lipat. Nak ada buat kedau sebentar lagi tu nak kali ni kali lipat. Baik. Lagi apa buat ni boleh berlain. Betul ya. Itu parah yang kan tertagun dah hulu ni baju kanuri gimana ini bisa tak ibadah ada ibadah kadang ada pada banyak hantar kalau ibadah ada pada ni ibadah amal saya nafsu buat dia tak ibadah adalah kena mana ibadah dok dosa gitu tak benar kena mesti tanggung apa bawa orang kita terikat untuk dosa lagi barang dari mana terikat untuk dosa tapi amalan saksin diwajib naik yang haji bayar bila kena tu kena pula lagi yang dah barang kau begini pula baik pula tagun ada pula gantor pula ada tagun gantor ni 3 tagun 3 tekat ya pula 3 tekat ya yang jadi kalau bukan dia tak pala sebab palalam Rasulullah nak pernah duduk jam amal dulu bapa kami mereka bisa dia orang betul wajib tak boleh benar begitu ingat kau yang mandu kali nak beraitan mandu kali nak beraitan berarti mereka pula tanya yang pula anak tadi dia pula sebelah berarti lagi buat sahabat yang Rasulullah tadi ini berdekat itu balik ingat tu jadi yang depan pula dia tak nak lah tak benar. Haji. Belum kena gede ingat wala kena cai cai sana ni nan apa. Mana capai cepat tertib lah. Ada kita haji dah. Lah juga banyak lah. Sebab sah. Berapa kena gede mereka bagi no balik haji tak no tak boleh. Jadi ya, alhamdulillah luar biasa menarik sekali pembahasan dari ayah tentang kafarah sholat dan juga fidyah puasa yang tadi kita dengarkan. Pada ayah dalam kondisi baru sampai dari Aceh Barat, kemudian beliau ada acara di sana. Tapi alhamdulillah beliau sangat semangat sekali memimpin kita semua di sini. Dan alhamdulillah kepada Abu guru kita semua. Insya Allah pengajian ini juga akan berlangsung kembali di bulan Oktober nantinya. Tapi kemungkinan di Sabtu ketiga itu ada acara perkawinan anak Abu Muni di Samarang Air Sabtu dan Minggu. Jadi kita akan bergeser bisa jadi ke Sabtu kedua atau Sabtu keempat. Informasi ini akan disampaikan ke grup WhatsApp yang beredar di sini. Ada grup SMS, ada Pak Sulaiman dan Pak Dibasya. Nanti bagi yang belum bergabung boleh minta bergabung. Bagi yang gabung di grup GPS juga bisa ada nomor yang bisa masukkan ke dalam grup WhatsApp. Informasi akan disampaikan melalui WhatsApp nantinya. Baik, kita ada waktu kurang lebih sekitar setengah jam lagi. Bagi para guru kami semua, Ustaz Safi dan juga seluruh jamaah Abu Abdiyah dan Abu yang hadir di tempatnya, boleh mengajukan pertanyaan dan insya Allah akan langsung dijawab oleh ayah Jodoh. Boleh punya tangan atau maju ke depan dari silakan. Ya, silakan. Buat
mungkin bisa disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kami yang dimuliakan Allah SWT, para jemaah pada Allah, nama Rudwan Abdullah Ali. Ini ada dua komisi. Yang pertama antara pihak-pihak dalam puasa, yaitu ada perselisihan antara mazhab-mazhab mana yang sangat populer sekarang adalah empat mazhab. Ada yang mengatakan sah dan ada yang mengatakan tidak sah dengan berdorongan kepada mendakwahkan hadis yang sebagian hadis tersebut dikatakan aneh, berarti benar-benar tidak sah. Kalau kita berpedoman kepada ayat surat Al-Maidah, kalau tidak salah ayat 48 yang berkata "Wa'inabikum bima bihi ta'talifun", kalau tidak salah itu. Berarti dari kemudian akan ditanyakan apa yang kita perselisihkan. Perlulah kita berpedoman kepada mazhab yang mengatakan sah. Sebagian ini yang mengatakan tidak sah. Kebetulan kita berpedoman kepada yang mengatakan itu tidak sah. Ternyata di hari akhirat bahwa itu sah. Jadi bagaimana kita berpedoman kepada yang sah, itu yang pertama. Yang kedua, masalah tulak-tulak periuk. Tulak periuknya Abu yang merekayasa dan unsur paksaan. Artinya umpamanya kira-kira, karena boleh kira-kira dalam binafsi tadi amalan sendiri. Umpamanya misalnya naik-naik betul-betul dalam mobil. Ini ukiran mobil waktu bosak umpama. Jadi dengan tanggung duduk adalah itu bosak makali dan juga dia bertanya cerita antara berkat dengan cukup di luar tu. Berarti itu paksaan. Padahal itulah di dalam negara ini dia akan berdekat rezeki mana payah dia kita dekat kembali dengan ada bosak. Yang berarti walaupun hanya mudah, baru nak baik. Antara dua nyo nena dinyo nyo dah itu nyo berdua ketulak balik karena dua kota berarti nanti patah yang ketiban makanya sebenarnya bukan yang merekayasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Kita satu pertanyaan dulu ya dijawab dari Pak Abdullah Ali. Yang pertama, apabila ada perbedaan pendapat di antara beberapa mazhab, kita akan ditanyakan di akhirat firman untuk sekalipun, apakah bentuk pertanyaannya di sana bagi yang benar atau yang salah ada resiko, termasuklah perbedaan-perbedaan yang satu berpendapat yang satu berpendapat itu. Yang kedua tentang rekayasa dalam tulak beli, apakah paksaan tabarruk ini akan mengurangi sahnya fidyah puasa? Mohon jawabannya. Tentang masalah ijtihad mengenai maka itu ijtihad mengenai iaitu kesungguhan mengenai dalam mengeluarkan hukum dengan seluruh kemampuan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Bila telah mencukupi syarat untuk berijtihad, berarti kehendak banyak mengenai dan pendapat yang begitu banyak. Bila benar mendapat dua pahala, bila salah mendapat satu pahala. Ada para ijtihad. Menyuruhlah bila salah mendapat satu pahala dan dua pahala saja, berarti orang yang ikut doanya adalah mendapat satu pahala lagi, iaitu pahala ikut ijtihad. Hana sudah berdosa. Sebab benar memang Allah. Untuk yang kedua benar pada nafsu lamri ini adalah dhaif sungkalah. Karena ada tempat yang benar pada nafsu lamri. Maka dinomen diberi keluasan begitunya, ikutlah ijtihad mujtahid yang sanggup dan yang
ijtihad. Baik ijtihad mujtahid gadungan. Itu mujtahid yang tugas-tugas ijtihad itu membaca terjemahan Quran. Ijtihad dulu. Jadi mujtahid yang sip ijtihad menggapai bina ayat Quran, menggapai ke sebahagian besar hadis dan menggapai sebahagian besar asar sahabat, asar tabi'in. Sebab apa? Sebab ada dalam Quran dibayang dengan hadis. Ada yang hadis dibayang oleh sahabat, dinyata oleh sahabat. Tiba maksud hadisnya sahabat yang roh. Sahabat yang roh nyata tabi'in. Yang tanya dah baca tulisan tak fikir-fikir gerak yang kita mudahkan gadungan. Jadi menyok ijtihad yang berdasar lagi Imam Syafi'i yang diakui Imam Hanbali, Imam Maliki, Ibnu Taimiyah mentah oleh ulama kalau mengakuinya kaji ijtihad. Sehingga ikut Ibnu Taimiyah termasuk mujtahid yang belum siap walaupun hanya fikir gadungan dia. Yang belum siap untuk ikut bila menentang dengan pendapat mujtahid mazhab harus jawab apa mazhabnya. Nyan atau itu yang ikut Syafi'i. Kemudian yang betul lagi Hanafi. Jangan lupa lagi. Diujian lupa lagi. Saya hanya ada berubah. Dengan tetapi yang berisiko bila tak ikut ijtihad urang apa yang ini. Hana sana, hana mureh, hana ilmu untuk bicara hadis. Hana kaidah usul, hana kaidahnya untuk bicara hukum lain. Yang tak ikut yang bermasalah. Yang kita juga akan bertanggungjawab dengan orang dulu. Bila tak lakai bau nyon pun tak balong. Bagi orang yang merasa keberatan, yang enggak tak kedua ni berdebit. Tetapi orang yang merasa keberatan, nyon tu yang duk. Nyon tu yang duk lakai dah. Oi lo Dia tak balong dulu. Lo tak balong. Kedua kena tak balong. Lo tak balong. Yang ketiga tu bagi orangnya jika merasa terpaksa dan orangnya yang negara rekayasa. Tapi orang yang macam ikhlas kita ke orangnya rekayasa. Sebab hukum ikhlas kan. Jadi hanya tahu hukum hotel kayu hotel talaga buku tabanon orangnya kita barok hanya tahu hukum maju rekayasa dengan sebab paksanya adalah menghukum dengan opini. Sebabnya orang di antaranya mungkin yang reda ada ikhlas karena hidup pun mana tabanon tinggal betul di dapat. Tiga betul di nama kedua semua begitu dosa urina sunnah itu. Jadi untuk hukum orang yang sebagai terpaksa nya adalah hanya berdasar hukum tanpa dasar dan hanya terkena langsung rekayasa lagi apa benar budak. Ini nak beda wahabi dulu. Soalnya hukum maju dulu hanya hukum kadang-kadang nak urang kelak. Beda urangnya ngelong, betul meninggal dulu. Apa kepada aku yang kau mana kalau ada lihat ni. Hanya beda urangnya ngelong ni. Nampak. Iya, kita masih punya waktu untuk pertanyaan selanjutnya. Silakan, Pak Sulaiman dulu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu yang berbahagia, Ustazku yang mulia, Ustazku Abu dan Mama berbahagia yang hadir di pagi sini. Tuan langsung pertanyaan kepada aku ini terjadi dalam minggu ini terhadap keluarga sendiri. Jadi orang tuanya baru meninggal 3 hari. Ahli jamaah, anaknya juga ahli jamaah. Kemudian sebelum meninggal orang tuanya sakit sebulan sakit sebulan. Kemudian meninggal. Jadi anak beliau sekarang ingin mendapat hukum lah sama gure-gure. Pertanyaannya begini, apa kewajiban anak dengan melihat orang tuanya meninggal sebulan tanpa salat dan tanpa qada? Jadi apa kewajiban anak untuk terhadap orang tuanya? Itu satu. Yang kedua, orang tua meninggal tanpa belum naik haji, tapi hartanya cukup banyak. Yang jadi pertanyaan, apa kewajiban anak? Apakah wajib untuk menaikkan haji orang tua? Yang ketiga, satu lagi dalam harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, si abang ini tidak membagi berdasarkan hukum Islam,
tapi ada 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Si abang ini langsung dia menunjuk sama kata. Artinya ini nggak usah kita melihat seperdua dan seperti ini, bagi dia sama kata, anak laki-laki dan anak perempuan. Apakah tindakan seperti itu salah atau tidak? Ini saja yang dapat saya katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga sakit dari bulu. Anak ini bayar. Ini memang setengah kalau nanti dia mau isi, buat dia. Sebab lumayan kalau lagi puasa sakit jadi tinggal. Ini lumayan sakit jadi tinggal. Tetap bayar. Sebab lumayan baru kumur, mereka kumur baru ada di ujung. Yang mendeng hanjit taib kita dulu bayar berarti. Hanjit tadi bayar taib, bayar taib. Han atele tagra anggota bayar lamati. Yang bayar tapi benar hanjit tinggal bayar. Nyo dosa besar. Tinggal sembahyang. Kalau lam sakit dosa besar. Tinggal meninggal. Nyo berkewajiban dia hati yang kapalet. Munyo mana tahu wajib bermakna wajib hukum, no ana wajib hukum. Di puasa konnya ana wajib, di sembahyang konnya ana wajib, puasa wajib. Di sembahyang ni tak sembahyang, ke masalah puasa tak sembahyang. Di sembahyang konnya ana wajib, rubuh fidyah konnya ana wajib, lalu mahkamah. Sapu ana wajib. Apa kenapa yang mahkamah ana wajib fidyah, ana wajib puasa gantau, sembahyang gantau dan wajib. Jadi ana wajib dapur. Yang mana wajib, tapi kewajiban moral. Dia kewajiban moral. Enggak lain. Ini adalah gedebur dosa saya. Kumana gedebur dosa saya? Gila ke ampun, bergadang dosa saya. Dia pun lagi ampun, dia lagi ampun. Dengan gembung sedekah. Baik sedekahnya merupakan lagi permohonan berkah yang memohon ataupun gedang dia ada pendapat kaul kuno yang jemput kepada jemput ke apa? Jemput ke para apa jemput fidyah lagi fidyah puasa. Ini kewajiban moral ada. Tetapi lagi kuno kali ini harus jadi becok bak peninggalan yang hak adik yatim jangan ada. Ini kewajiban moral. Ini wajibnya hanya wajib maka juga pendapat sama wajib. Jadi haji keperintahkan banyak itu dia pun barang puasa kebayang. Memang masalah puasa wajib. Wajib pun dah wajib perintah. Ini kalau beda puasa kan sama ya. Yang kewajiban anak. Kewajiban kita mana adalah lagi ampun, berupapun dosa urusi. Baik lagi ampun yang dengan mudah umut amalan kebaikan kita yang hidup dalam sedekah ataupun kadang pendapat yang dia lebih kifarah sehingga tak lebih kifarah yang terserah bangkaian cara yang yang kewajiban moral. Nah, olehnya masalah pembagian harta. Bila adik kita yang sepakat, cok sama datang dia tanya, "Bohina agam sama adik yang saya agam sama tu sistem sepakat." Yang mana masalah? Sebab warisan yang kayu bila berkiri-kiri. Bila hanya berkiri-kiri reda-reda dibolehkan. Untuk berangkat haji orang tua belum. Konya. Ni kira berapa nak bila haji kita tak ada. Nyo. Ulun baca ibadat daripada ibadah. Kita belajar bila kita nyo sapok kampung kedua. Yang hotel saja marah udin belum itu ataupun dia tu yang baik. Kita nyo hotel kekuasaan dan apa yang untuk kubah keluarga kita nyo selama banyak di marah. Mereka kaya boleh baik beristitaah kita nyo mungkin saja. Kemana mungkin saja istirahat kita nyo. Bila tempat kita nyo tak benda gede toleh tu. Yang baru ikut istirahat kita nyo mungkin saja benar biaya tak kubah keluarga selama itu. Nampak? Dan benar biaya adalah perjalanan kita nyo selama itu. Baru tu kita warak. Man letrot dah benar 6 tahun. Kami kerja warak ke tempat letrot kerja letrot gua. Nyori ti letrot kerja tapi gua tu surau kan.
Dapat diperlukan kerja ini, bukan menteri kerja, menteri bandri. Ini kata bajit. Tegaklah. Punya Cina sama ada yang lihat tidur peng baru membuat 20 tahun. Jadi dalam 20 tahunnya bina peng kita baca keluarga, kita peng kita baca keluarga sampai waktu aja. Yang punya isi sahab kayak kita nyawa sampai terus kita 20 tahun lihat aja. Ya, tahu yang berarti haji dan nyawa kanyata wajib dan hajinya gaji rukun. Sebab haji rukun ada hana wajib, dia rukun je. Kanyata wajib. Tapi si orang dia kesitor peng, kaya ada. Dia kaya kena kesitor je peng. Kan kaya kawan nak kesitor tu jamun. Kaya kan jamun kira tapi nak kesitor peng yang diperhitungkan. Sekira waktu kaya kau yang kesitor peng, kaya kau yang kesitor peng tapi nak kesitor. Katro kerja katro gua ni. Nyai kau yang kata kau wajib haji dan wajib ikan tolan ni. Tapi menyokaya dari kaya kau yang kepada meninggal. Tak perlu kerja adik hana membuat jalan, tak perlu nak sektor rupai katanya. Hana membuat pemujit. Yang bagian ni hana wajib. Tapi dia kan tahu. Hana wajib. Tapi bila kan tahu dia haji rukun. Nampak? Jadi kalau dino dari keadaan kaya. Pajak kaya kau ni. Batul 2020. Menyok sektor rupai 2020 kau yang kaji rupai aja wajib. Okey. Dulu yang itu 2020 kali wari. Berarti meninggal kaunya kata kau wajib dan kamu tak. Cuma kaya kaunya 2015. Dulu yang itu pen 2015 itu apa pasti kalau. Meninggal itu 2020 yang hana wajib dah kan? Hana wajib dah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Aku sangat terima kasih untuk berkongsi dan daerah lain yang dilanjutkan dengan tujuh malam dia meninggal dan dibangun oleh ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua, orang kita mau pakai yang masa itu, nah yang busi Rasulullah ada Pak Yomandan yang dulu yang dibangun tu. Jangan berbuat dia Yomandan. Terima kasih. Pertanyaan kedua yang